Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ada buku bagus tentang tafsir Asmaul Husna, ditulis oleh Dr. Izzar Rahman Nahrawi. Beliau adalah ulama muda yang menekuni bidang tafsir Al-Quran. Di dalam buku ini, selain beliau menjelaskan dari aspek atau pendekatan kebahasaan, beliau juga kemudian menjelaskan Asmaul Husna itu dengan pesan-pesan agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hal atau banyak hal dapat meneladani kebesaran, kemuliaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma-asmanya atau melalui nama-namanya yang indah. Jadi buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan dilengkapi dengan penafsiran Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis wal athar, sehingga kita sebagai orang awam akan lebih mudah memahami, sehingga kita insya Allah dalam banyak hal dapat meneladani kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan melalui asma-asmanya. Mari segera miliki buku ini, insya Allah manfaat dunia dan akhirat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ada buku bagus tentang tafsir Asmaul Husna, ditulis oleh Dr. Izzar Rahman Nahrawi. Beliau adalah ulama muda yang menekuni bidang tafsir Al-Quran. Di dalam buku ini, selain beliau menjelaskan dari aspek atau pendekatan kebahasaan, beliau juga kemudian menjelaskan Asmaul Husna itu dengan pesan-pesan agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hal atau banyak hal dapat meneladani kebesaran, kemuliaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma-asmanya atau melalui nama-namanya yang indah. Jadi buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan dilengkapi dengan penafsiran Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis wal athar, sehingga kita sebagai orang awam akan lebih mudah memahami, sehingga kita insya Allah dalam banyak hal dapat meneladani kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan melalui asma-asmanya. Mari segera miliki buku ini, insya Allah manfaat dunia dan akhirat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada buku Tafsir Asmaul Husna, karya Ustadz Izzar Rahman. Buku ini bagus sekali untuk melihat bagaimana Asmaul Husna dari perspektif tafsir. Maka oleh karena itu saya menganjurkan agar buku ini untuk dibaca, ditelaah, agar kemudian Asmaul Husna itu menjadi kepribadian bagi seorang muslim. Buku ini adalah karya dari beliau yang merupakan kajian di Masjid Al-Amin, Petukangan. Saya membaca buku ini betul-betul kaya dengan pendekatan Quran, kaya dengan pendekatan filosofis, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita mendengarkan hikmah Ramadan, dilanjutkan tarawih dan witir, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu laporan keuangan operasional Ramadan 1446 Hijriah sampai hari ini Sabtu 22 Maret 2025. Saldo akhir malam kemarin sebesar Rp3.744.606. Pemasukan dari tromol malam kemarin sebesar Rp606.000. Pemasukan dari transfer kiris sebesar Rp280.000. Total pengeluaran semalam sampai hari ini sebesar Rp1.630.000. Sehingga saldo akhir sebesar Rp3.606. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah menyalurkan infak sedekahnya untuk memakmurkan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Amin. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman selanjutnya untuk kegiatan itikaf pada malam 23 Ramadan hari ini akan ada kajian malam yang akan diisi oleh Ustadz Herika Imam PhD. Kemudian sholat Qiyamul Lail akan diimami oleh Ustadz Muhammad Faras Sastra. Lalu Ahad subuhnya insya Allah akan ada kuliah subuh yang akan diisi oleh Dr. Abid Fauzi MA. Kami himbau kembali kepada para jamaah yang ingin mengikuti kegiatan itikaf untuk dapat mendaftar lebih dahulu di meja pendaftaran yang kami letakkan di depan pintu masuk masjid untuk keperluan penyediaan konsumsi sahur. Pendaftaran akan kami tutup pada pukul 00.00 dini hari. Demikian beberapa pengumuman yang akan bisa kami sampaikan. Adapun yang akan menyampaikan hikmah Ramadan adalah Ustadz Bahrudin. Kemudian tarawih witir kita diimami oleh Ustadz Ashrafi Syawik Iswara. Kepada Ustadz Bahrudin, falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, malam ke-23, kita masih berikan kesempatan untuk beribadah. Manisnya ibadah di bulan Ramadan ini berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ganjil ini, malam ke-23, mudah-mudahan Allah turunkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah shaimin shaimat, perkenankanlah saya untuk
menyampaikan tema tentang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin shaimin shaimat, surah Al-Baqarah ayat 185 ini ya mengisahkan tentang turunnya Al-Quran di bulan yang sangat mulia, itu bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan ini sampai-sampai Allah memuji, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Quranul Azim, beliau menyampaikan yamdahullahu ta'ala hadza syahri min ayyamis syahr. Allah sangat memuji, melebihkan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Mengapa? Li'annahu li'inzalil Qur'ani fihi. Karena di dalamnya Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Maka jadi disebut ini adalah bulan yang istimewa, karena Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Jadi bulan ini adalah bulannya untuk kita berinteraksi, ya, bersahabat dengan baik dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW selalu didatangi malaikat Jibril ketika bulan puasa, bulan Ramadan, untuk dicek bacaan tilawahnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi begitu istimewanya bulan Ramadan ini, maka jadikanlah momentum bulan Ramadan ini, ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ya. Kita bisa memaksimalkan, kita bisa berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran. Karena orang yang bersahabat dengan Al-Quran, pasti Allah akan berikan syafaat di yaumul akhir. Bagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang padamu pada hari kiamat sebagai syafi'an, syafaat, pemberi syafaat li ashabih, bagi sahabatnya, bagi teman karibnya yang dekat dengan Al-Quran. Siapa itu li ashabih? Orang yang selalu mentilawahkan Al-Quran, menghayati, mentadaburinya sampai mengamalkannya. Itulah yang maksud li ashabih. Makanya kita perlu belajar tahsin tilawatil Quran untuk lebih memantapkan bacaan kita. Karena Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk baca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'an tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan tajwid, dengan bacaan yang fasih, makharijul huruf yang benar. Namun jangan khawatir, bagi yang bacaan masih terbata-bata, Allah tetap memberikan pahala 2 ajrani, 2 pahala. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Karena orang yang terbata-bata saja Allah kasih pahala 2. Bagaimana orang yang mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat yang sangat mulia. Kalau orang yang pandai membaca Al-Quran, makanya di bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguh untuk bersahabat, berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan kita lebih intens lagi, lebih istiqomah lagi, lebih kontinu lagi. Ya, karena tidak sampai di sini saja, tapi seterusnya sampai akhir hayat. Untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajarinya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya sampai akhir hayat. Hadirin jamaah shaimin shaimat, Allah menjelaskan lagi tujuan diturunkannya Al-Quran ada 3.
Yang pertama hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah tidak mengatakan hudal lil mu'minin, petunjuk buat orang-orang mukmin saja, tapi Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia pun berhak ya untuk mendapatkan hudal linnas, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua wabayyinatim minal huda. Ya, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah di situ di Al-Qur'an itu ada perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, ada larangan-larangan Allah, ada halal dan haram. Sesuatu ada hidayah, ada petunjuk dan sebagainya. Untuk menuju jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itu adalah penjelasan-penjelasan dari Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, wal furqan. Tujuan ketiga wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak begitu saja menurunkan Al-Quran, tapi mempunyai tujuan yang harus kita laksanakan. Yang tadi yang pertama adalah hudal linnas, petunjuk agar jalan kita lurus. Ya, dengan petunjuk itu kita bisa mengikuti pedoman Al-Quran itu menjadi manhajul hayah, ya pedoman hidup kita sampai kita meninggal dunia. Itu namanya petunjuk. Wabayyinat, penjelasan itu dari yang halal dan haram jelas di dalam Al-Quran. Dijelaskan juga perintah-perintah Allah dan larangan Allah jelas di Al-Quran. Lalu kita mau mencari kemana lagi selain Al-Quranul Karim? Dan yang ketiga tadi wal furqan, pembeda antara yang hak dan batil, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah tujuan dari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita terus mempelajari Al-Quran, menghayatinya, mentadaburinya, dan yang terakhir paling inti adalah mengamalkannya. Ya, karena pedoman ini Al-Quran adalah pedoman kita umat Islam. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, sahabat karib kita. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir ya Allah berikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sini bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya para jamaah shaimin shaimat. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.